tawasulan. Enten sing gadah hajat, kok hajate nopo nggih kula piyambak nggih mboten nate nakleti. Pertamu niku kan nggih, oh sinten ingkang jagi kan pasti ditanya siapa niku sing jagi. Dulur, di Kediri ada kisah fenomenal tentang Farida. Nah, ini cukup mengherankan dulur karena cerita tentang Farida ini walaupun banyak yang mengatakan bahwa Farida hantu, tapi dulur ternyata menurut warga sekitar Farida itu cukup banyak membantu. Banyak yang dikirimi seperti material, ada juga cerita yang katanya dikirimi sepeda motor, TV, dan barang-barang elektronik lainnya. Dan saya sendiri langsung bertemu dengan juru kunci yang memegang pesarian tersebut, di mana juru kunci tersebut menceritakan kisah tentang Farida. Nah, ini cukup ada beberapa versi dulur yang mengatakan kisah Farida ini, bahwa yang pertama versinya itu Farida meninggal karena dulu itu diperkosa oleh company Belanda, kemudian jasadnya dibuang di Brantas di sekitaran makam tersebut. Tapi karena jasadnya tidak ada, maka ada yang mengatakan kalau Farida ini gentayangan ya. Dan ternyata gentayangannya ini tidak mengganggu dulu karena sering memberi warga sekitar. Dan beberapa warga saya tanya memang sama, banyak yang diketahui ya, ketemu, dan juga banyak juga yang dikasih. Nah, ini kalau menurut saya ini jin dermawan ya. Tapi dulur, menurut versi lain ada yang menceritakan bahwa Farida ini adalah orang yang suka memberi semasa hidupnya. Akan tetapi ayahnya itu tidak suka. Kemudian Farida dikurung, lalu dikurungnya itu si Farida setelah dibuka ya tidak ada. Jadi ada yang menceritakan dibawa oleh makhluk yang tak kasat mata. Jadi istilahnya kalap. Menurut versi lain ada yang menceritakan katanya karena peperangan dalam dunia supranaturalan di mana Farida ini ibunya dibunuh saat Farida dalam masa kandungan. Jadi cerita yang sebenarnya itu bermacam-macam versi. Akan tetapi pengalaman yang dilalui banyak orang itu sama dulur. Enten sing namung tawasulan, enten sing gadah hajat, duka hajate nopo nggih kula piyambak nggih mboten nate nakleti. Nggih. Kan mboten sekeca badhe nakleti butuhe nopo ngoten kan. Samar nek nyinggung perasaan niku ngoten. Nggih. Sakmenika niki tempate Eyang Farida nggih, Mbak Farida. Yang banyak menolong warga nggih, Pak nggih. Banyak ngirimi materialan dan ada yang dikirimi TV dan lain-lain. Jadi kalau dikatakan itu sebenarnya baik nggih Pak, baik sebenarnya. Ngapun ternyata niki biasanya tiang-tiang nopo maringi. Oh nggih. Tapi izin nggih Pak. Kadang nggih enten sing izin, kadang nggih mboten. Oh nggih. Sing pun sumerep ngoten kadang nggih langsung mlebet ngoten mawon, mboten nate sanjangan. Nggih. Malah nek sing tiyang saking tebih-tebih ngoten mesti madosi juru kunci rumiyin. Nggih. Tapi nggih istilahnya enten sing jaga. Nggih. Pane lek mboten napa pamitan kali sing jaga kan mboten sekeca. Nggih. Sakmenika kan nggih mertamu niku kan nggih. Oh sinten ingkang jagi kan pasti ditanya siapa niku sing jagi kan ngaten nggih Pak. Yang dijaga pun juga maunya lewat yang yang jaga dulu, gak langsung blusuk ngoten nggih Pak. Nggih. Sakmenika Brantas nggih Pak. Nggih gilane anu niki. Gilane paping parapet niku Brantas. Nggih. Terus niki cerita sampun sudah 350 tahun nggih Pak. Tapi tetap berlangsung dari tahun ke tahun, banyak yang mengalami nggih. Niki seratan apa Pak niki Pak? Niki makom waliullah. Oh, makom.
Robilah. Nggih, sakmenika ingkang nyampur. Sing nyampurnakne anune Mbak Farida niki nek menurut ceritane ngaten. Nggih, bersebelahan berarti nggih, Pak. Nggih, ngene Syekh Abdul Rahman saking Gunung Gede Bogor. Saya tadi bertanya kepada yang lokasinya dekat dengan tempat Farida nih. Di situ mengatakan pernah dibantu kalau pernah butuh tukang servis TV. Lalu dalam waktu dekat ada tuh tukang servis TV yang datang untuk menyervis TV-nya dan katanya sudah dibayar. Waktu ditanya siapa yang membayar, atas nama Farida. Dan yang paling terkenal itu adalah warga itu kalau bangun nggih, punya keinginan untuk membangun rumah atau membangun apalah itu ya, ruko atau apa, itu dikirimi bahan material dulur, dimana di situ tertera bahwa sudah dibayar. Nah tentu saja orang yang dikirimi nggak mau nerima dong, karena kan nggak merasa beli, nggak merasa pesan. Dan itu tidak sekali dua kali dulur. Bahkan kakak dari juru kunci sendiri juga pernah waktu punya angan-angan pengen bangun rumahnya. Nah itu juga dikirimi material, tapi juga kebanyakan warga di sekitar tidak mau menerimanya. Jadi begitu tahu siapa yang ngasih ini, itu atas nama Farida. Kemudian yang terbaru lagi dulur, ada orang yang istilahnya COD-an ya, orang rejo tangan, itu mau membayar velg racing yang harganya itu 1,5 juta. Nah si pembeli merasa uangnya itu kurang. Kemudian datanglah seorang wanita, di mana wanita itu belum sempat berkenalan lama, cuma menyebutkan namanya dan juga tempatnya ya. Farida ngadiluweh begitu saat ditanya. Velg racingnya ini dibayar dulur 1,5 juta. Kemudian dalam waktu dekat ya, si COD-an ini yang dibayar ini mendatangi, tanya lokasinya, namanya Farida ngadiluweh itu di mana ya. Nah, dan kejadian-kejadian itu tidak sekali dua kali dulur. Bahkan nggih dulur, yang paling fenomenal nih ya, ada seorang dosen di Jakarta itu mengenal namanya Farida, rumahnya ngadiluweh, karena merasa naksir ya, perwujudannya cantik, kemudian kesengsem mendatangi alamatnya ya di Ngadiluweh Kediri. Kemudian setelah datang, ternyata yang didatangi itu sebuah makam. Jadi mobilnya ada nih di tengah makam. Tapi dulur, kalau secara fisiknya nggih, makamnya itu tidak ada dulur. Jadi ada pohon trembesi di situ nggih. Di situ sebelahnya ada makam Syekh ya dari Gunung Gede Bogor. Beliau yang menyempurnakan Farida. Jadi disempurnakan supaya tidak berkeliaran. Akan tetapi Farida ini menurut warga sih tidak mengganggu dulur, bahkan membantu nggih. Banyak yang merasa terbantu, dan yang dibantu itu biasanya orang-orang sing temenan dulur lugu. Tapi salah kaprahnya banyak orang yang berdatangan minta tolong itu dimanfaatkan untuk pesugihan. Banyak sekali yang datang dulur hanya untuk meminta bantuan supaya cepat kaya, supaya rezekinya ini banyak. Bahkan ada nggih dulur, barusan itu orang yang katanya nandur di sawah itu kan rugi, gagal. Kemudian datang ke makamnya Farida, dia meminta tolong supaya tanahnya ini subur, supaya benihnya ini banyak, supaya hasilnya ini bisa berkali lipat. Ternyata dulur, setelah sepulang dari sana, waktu dia menanam padinya itu, sampai pekerjanya itu kewalahan dulur, karena saking banyaknya. Sampai tanya, kamu ini habis dari dukun mana? Kok aku ini nandur kok nggak selesai-selesai. Nah dari sini bisa disimpulkan gitu dulur, bahwa Mbak Farida ini sebenarnya bukan hantu ya, bisa kita katakan lelembut atau jin. Ada yang pernah ke sana ya,
sebagai mediator, dan ini saya langsung dari juru kuncinya mengatakan kalau tempatnya Farida ini ada dua, yang satu di Pohon Trembesi yang mana disampurnakan oleh Waliullah dari Gunung Gede Bogor, dan satunya itu di pohon yang ditengeri sama juru kuncinya. Di situ saat ditanya ini bagian kepala atau kaki, nah itu cuma dibilang pokoknya tempatnya sini, kasih tanda ya biar supaya tidak dilangkai orang yang lewat. Nah, kalau saya lihat lokasinya dulur itu dekat dengan Brantas nggih, di mana ceritanya katanya meninggalnya dibuang di sekitar situ. Secara pribadi ketika saya mendatangi dulur, saya juga ingin bertemu, apakah mau menemui saya, tapi ternyata saat saya di sana itu tidak ada dulur, kosong. Dan saya juga bersama juru kuncinya, saya juga sudah minta izin Mbak Farida mungkin barangkali mau menemui, tetapi ternyata Mbak Faridanya sedang tidak ada. Di situ saya hanya mengecek lokasinya, akan tetapi sudah ada beberapa di sana yang mencoba memakai mediator seperti apa kisahnya, dan ternyata memang bermacam-macam. Ya kita tidak bisa berpatokan pada satu cerita dulur, karena kadang-kadang jin itu ceritanya memang beda-beda. Tapi yang jelas kejadian itu adalah 350 tahunan yang lalu, dan untuk secara fisiknya cerita-cerita tentang Mbak Farida itu dimana digambarkan sebagai seorang wanita yang cantik, berambut panjang, langsing, putih, memakai Vespa, dan suka berkeliaran di daerah Kediri, dan ada di mana-mana dulur, karena banyak sekali orang-orang yang di luar kota itu ditolong ngakunya Mbak Farida dari Ngadiluih. Baik dulur, kesimpulannya adalah tidak semua jin itu jahat, tapi jangan sampai kita meminta sesuatu atau apapun dari jin karena walaupun saya datang ke sana, tawasul ke sana, saya tidak meminta apa-apa, saya hanya ingin bersilaturahmi dan ingin tahu sendiri daripada saya mendengar cerita-cerita yang tidak tahu jeluntrungannya. Baik dulur, sekian cerita dari saya, mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.